Halo sobat otomotif semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di dealer Suzuki Kudus, Jawa Tengah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi seperti yang sudah ada di depan saya ini unitnya, yaitu Suzuki Espresso 2023. Pada kesempatan ini saya akan memberikan informasi update harga terbaru untuk Suzuki Espresso dan juga akan reviewnya untuk Anda unit yang ada di depan saya ini, yaitu Suzuki Espresso Facelift 2023. Nah, untuk Suzuki Espresso ini hanya satu tipe ya, dan ini hanya ada manual dan maticnya. Untuk harga Espresso manual itu harganya Rp173.250.000. Kemudian untuk Suzuki Espresso AGS atau matic harganya Rp183.250.000. Harga tersebut berlaku di wilayah Jawa Tengah, khususnya di Kota Kudus dan sekitarnya. Nah, tentu saja harga tersebut belum dipotong diskon ya. Untuk program diskon dan program penjualan yang lainnya, kalian bisa menghubungi nomor yang saya cantumkan di video ini. Nah, menarik banget untuk kita simak ya spesifikasi dari Suzuki Espresso ini, karena yang facelift ini banyak perubahannya. Mari kita simak review Suzuki Espresso sekarang kita mulai untuk mereview Suzuki Espresso Facelift 2023. Nah, kebetulan warnanya ini warna orange ya. Sekarang kita mulai dari bagian depan. Untuk headlampnya sendiri ini masih menggunakan bohlam biasa, lampu utama, lampu kota, lampu seinnya juga masih menggunakan bohlam biasa. Untuk bentuk grillnya seperti ini ya, ada kotak 4 dan ada logo Suzuki di tengahnya. Nah, untuk grill bagian bawah bentuknya seperti ini, dan ini merupakan desain yang anti mainstream untuk di kelasnya. Dan perlu saya jelaskan bahwa mobil ini bukan merupakan sebuah LCGC, karena ini mobil diimport langsung dari India atau CBU. Nah, untuk ground clearance-nya sendiri juga paling tinggi di kelasnya. Jadi untuk medan-medan berat ini sangat mumpuni sekali kalau kita menggunakan mobil Suzuki Espresso ini. Dan desainnya merupakan desain dari sebuah mini SUV, dimana untuk kompetitornya itu yang kelas LCGC itu desainnya menggunakan desain city car atau sebuah mobil hatchback. Nah, untuk mesinnya sendiri ini menggunakan mesin 1000 cc 3 silinder, dan untuk tenaga maksimalnya 67 PS dan torsi maksimalnya 89 Nm. Dan untuk yang facelift ini menggunakan mesin terbaru ya, yaitu menggunakan mesin dual jet. Tentu saja dengan jenis mesin yang terbaru ini konsumsi bahan bakarnya sangat irit. Selain menggunakan cc yang kecil 1000 cc, teknologi terbarunya yaitu dual jet. Dan juga ada teknologi terbaru dari Suzuki Espresso ini, yaitu idling stopnya. Jadi menambah keiritan dari konsumsi bahan bakar dari Suzuki Espresso ini. Sekarang kita ke bagian samping kiri dari Suzuki Espresso ini. Sebelumnya untuk desain dari kuncinya seperti ini. Dapat kunci dengan remote 1 buah. Sudah immobilizer ya untuk kunci dari Suzuki Espresso ini. Yang satu tanpa remote untuk kuncinya, untuk double kuncinya. Nah, kita ke ukuran roda dari Suzuki Espresso ini. Rodanya ini menggunakan ring 14 dengan ukuran ban 165/70. Jadi menggunakan ban yang cukup tebal ya, karena memang didesain untuk di skala medan untuk Suzuki Espresso ini. Nah, kemudian untuk peleknya sendiri ini menggunakan desain two-tone machining. Di atas roda ini desain dari sebuah SUV, ciri khas dari sebuah SUV, yaitu adanya over fender yang berwarna hitam dop. Kemudian kita naik ke atas. Nah, untuk
antenanya sendiri masih menggunakan antena yang model lama ya, yang terletak di bagian atap depan kendaraan Suzuki Espresso ini. Nah, bodi samping ada side body molding yang cukup tebal yang terletak di bagian bawah pintu, dan ini melindungi kita atau melindungi pintu kita pada saat kita membuka pintu agar terhindar, bukan terhindar ya, melindungi pintu tidak lecet pada saat menatap sesuatu atau menatap benda pada saat kita membuka pintu mobilnya. Nah, untuk Suzuki Espresso ini pembeliannya belum dilengkapi dengan talang air, dan untuk tangki bensinnya itu terletak di bagian bodi kiri mobil ini. Kita ke bagian door trim pintu depan. Untuk bahannya dari hard plastik, tetapi untuk kualitas dari bahan Suzuki Espresso ini terlihat sangat bagus ya. Tidak tipis seperti kompetitornya yang sangat tipis untuk bahan dari door trimnya. Dan juga bisa kita lihat ya, kualitas dari Suzuki Espresso ini terlihat dari bodi kendaraannya. Di sini terdapat list berwarna silver. Untuk handle pintu bagian dalam belum dilapisi dengan lapisan krom, masih berwarna hitam top seperti warna dari door trimnya. Nah, kita masuk sedikit ke bagian dalam. Di sini sudah canggih ya untuk pengaturan sistem keamanan dari Suzuki Espresso ini. Ada vehicle stability control, kemudian idling stopnya untuk lebih irit konsumsi bahan bakarnya, dan di sampingnya ini ada pengaturan tombol untuk electric mirrornya. Untuk pelipatan spionnya ini masih manual menggunakan tangan, belum yang retractable mirror. Nah, untuk bahan joknya sendiri masih menggunakan bahan bludru, kemudian headrestnya masih menyatu dengan joknya, belum model headrest yang adjustable. Nah, ini bisa kita temui ya. Untuk LCGC memang rata-rata masih memakai headrest yang menyatu dengan joknya. Nah, pengaturan kursinya sendiri masih reclining dan sliding saja. Untuk pengaturan height adjusternya belum dilengkapi. Nah, sekarang kita ke interior dari Suzuki Espresso ini. Setelah kita masuk ke dalam, di interiornya itu bisa kita lihat ya, mobil ini terasa tinggi. Jadi beda dengan mobil LCGC yang lainnya. Di kompetitornya itu kelihatan pendek ya. Kalau ini setelah naik ke dalam itu kelihatan sangat tinggi. Dan juga untuk legroomnya itu masih sangat longgar, dan headroomnya itu masih sangat luas sekali karena memang desainnya adalah sebuah mini SUV. Dan ukuran jika kita masuk ke dalam itu masih terkesan sangat luas sekali. Nah, teknologi setirnya ini masih statis ya, belum dilengkapi dengan tilt and telescopic steering. Airbagnya sudah dilengkapi di sini di bagian setir dan di bagian penumpang bagian depan kiri. Dan di sini sudah dilengkapi dengan audio steering suite. Kemudian kita bisa lihat desain dari bagian dashboardnya, dan di audionya ini sangat ciamik ya, sangat bagus. Dan untuk kualitas dari bahan dashboardnya ini bisa kita katakan ini yang paling bagus di sekelas LCGC atau di sekelas di range harga di LCGC, walaupun ini sebetulnya bukan sebuah LCGC. Nah, di bagian atas ini ada speedometernya yang tampilannya digital. Di sini ada level dari pengisian tangki bahan bakarnya. Dan yang menarik ini di audionya sudah canggih sekali. Nah, di audionya sendiri ini ukurannya cukup besar, yaitu 7 inch layar audionya. Dan di harga segitu untuk sekelas mobil ini itu sudah sangat bagus untuk audionya. Audionya ini perlu saya jelaskan ya, sudah terintegritas atau terintegrated dengan beberapa
informasi. Jadi bisa difungsikan sebagai multi information display di audio dari Suzuki Espresso ini. Di antaranya di sini ada average pemakaian bahan bakar, berapa kilometer per liter, kemudian jaraknya masih berapa yang bisa kita tempuh dengan sisa bahan bakar. Kemudian di sini ya ada riwayat jarak tempuhnya, berapa kilometer yang sudah kita tempuh dari trip 1, trip 2 sampai di sini ada 5 trip. Nah, di sini ada peringatan kendaraan, pintu terbuka, rem parkir, sabuk kursi, dan di sini level dari bahan bakarnya. Nah, selain itu untuk audio dari Suzuki Espresso ini sudah sangat canggih sekali. Selain terintegritas dengan beberapa informasi yang berfungsi sebagai multi information display, ini juga sudah dilengkapi dengan smartphone connection yang cukup canggih. Selain Bluetooth itu ada Android Auto dan Apple CarPlay. Jadi sangat canggih sekali untuk audio sekelas Suzuki Espresso ini, dan bisa saya bilang ini yang tercanggih ya di kelasnya untuk audionya. Nah, untuk AC-nya sendiri masih menggunakan tombol yang konvensional seperti ini. Di bagian bawah ada USB ya, USB charger dan power outlet 12 volt. Nah, transmisinya manual. Di depan transmisi ini ada 2 buah cup holder. Nah, bisa kita lihat desainnya kelihatan sangat tinggi jika kita masuk ke dalam Suzuki Espresso ini. Jadi kita bisa melewati semua model jalanan, baik itu jalanan yang rusak atau berlubang, itu masih sangat nyaman ya dengan berkendara Suzuki Espresso ini. Nah, untuk spionnya sendiri juga sudah dilengkapi dengan day and night view atau anti silau pada saat kita berkendara di malam hari. Dan di sini untuk sun visornya belum dilengkapi dengan kaca. Di bagian driver juga belum dilengkapi dengan kaca. Nah, demikian itu ulasan interior dari Suzuki Espresso yang menurut saya sangat bagus dan audionya sangat keren dengan harga segitu. Sekarang kita ke bagian belakang dari Suzuki Espresso facelift ini. Untuk Suzuki Espresso ini sudah dilengkapi dengan spoiler belakang. Tidak ada wipernya, tetapi ini sudah dilengkapi dengan defogger atau pemanas kaca belakang. Jadi pada saat hujan tentu akan lebih aman ya, walaupun tanpa wiper. Nah, untuk lampu belakangnya sendiri ini masih menggunakan bohlam biasa untuk semua lampunya, lampu utama, lampu sen, dan lampu remnya. Lampu mundur juga masih menggunakan bohlam biasa. Nah, ini yang facelift untuk Suzuki Espresso ini, emblem espressonya ini pindah di sebelah kiri. Nah, desain dari bagian belakangnya seperti ini. Nah, untuk membuka bagasi pintu belakang ini bisa menggunakan kunci ataupun menggunakan tuas yang berada di bawah jok drivernya. Nah, setelah kita buka, nah yang mengejutkan ukuran bagasi dari Suzuki Espresso ini bisa dibilang paling luas ya, volumenya paling tinggi dibandingkan dengan kompetitornya. Dan di sini juga dilengkapi dengan cover bagasi, biar bagasi kita itu kelihatan lebih rapi, dan di sini bisa kita taruh mungkin boneka atau barang-barang yang bisa muat di sini. Jadi sangat bagus sekali untuk bagasi dan ukurannya sangat luas. Yang paling luas di kelasnya untuk Suzuki Espresso ini.